Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket dari Bapak Ahmad Wahib dari Banyuasin, Purworejo. Oke, baik, langsung aja kita bongkar kira-kira apa ini si paketnya nih. Nah, oke kawan, jadi ini dia untuk power supply yang dikirimkan. Power supply merek Delta dengan tipe CS 2700A strip SO. Oke, ini dengan daya output 1300 watt 2700 watt ya. Jadi outputnya itu 12 volt 220 ampere. Oke, ini sepertinya untuk adjust atau untuk apa ya, soalnya ini ada R juga. Ini untuk di pin outputnya. Oke, kita coba aja dulu nyalakan dalam kondisi seperti ini tanpa di jumper atau di switch on. Kita coba nyalakan aja dulu. Oke, ini akan saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya power supply-nya dalam kondisi short ya. Dia tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Oke, jadi nggak ada indikator yang nyala sama sekali. Dan bolam safety-nya dia itu nyalanya redup, tapi juga nggak redup-redup banget lah. Oke, langsung aja kita bongkar ini untuk power supply-nya. Kita cek secara fisik apakah ada part yang rusak. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya bongkar untuk power supply-nya. Oke, jadi untuk di bagian penyearahnya ini bagian penyearah dan bagian PFC-nya ya. Oke, jadi di sini tuh terlihat untuk resistor yang ada di sini itu secara fisik itu terlihat korosif dan ini seperti ada bekas gosong gitu ya. Oke, kita coba bersihkan aja supaya bisa lebih kelihatan jelas. Ini bekas gosong atau apanya? Oke, nah itu bisa dilihat ini bukan hanya bekas gosong ya, tapi bekas ada lompatan arus listrik. Oke, kita cek-cekin aja dulu resistor-resistornya ini karena secara fisik itu terlihat gosong gitu. Untuk komponen yang ada di dalam itu sejauh mata saya bisa mengamati itu masih terlihat baik-baik saja ya. Dan juga di bagian switchingnya sini ini aman, tidak ada tanda-tanda kerusakan, tanda-tanda kerusakan secara fisik ya tentunya. Oke, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali ya.
Baik, ini di sini ada fuse. Oke, ini fuse ya. Kita cek dulu fuse-nya ini apakah fuse-nya putus atau enggak. Oke, ternyata fuse aman. Jadi ini ada fuse-nya sendiri ya, fuse untuk di rangkaian PFC-nya dan fuse di rangkaian switching-nya. Oke, ini akan saya cari dulu untuk switching regulatornya yang mana ya. Switching untuk supply PWM-nya. Sejauh ini masih belum ketemu guys, nyelempet banget ini bener-bener full ini power supply merek Dell ini. Oke, sepertinya sih kalau kita bisa lihat dari sini itu untuk supply-nya tuh ada di board yang ini. Nah, board yang tengah ini, karena kalau kita lihat jalurnya di sini, ini board yang tengah ini langsung masuk ke tegangan utama ini. Nah, ini jadi tegangan utama DC 400 voltnya itu kan masuk di sini, dan ini masuk ke board ini, dan di sini adalah outputnya. Jadi ini gede banget ya, outputnya tuh sampai full. Oh enggak sih, enggak full, jadi enggak full. Nah ini, wow ini full ternyata. Jadi outputnya itu 1 2 3 4 pin untuk 2 jalur. Apakah sebesar itu ya untuk tegangan aux-nya? Oke, akan saya coba rakit aja dulu ini power supply-nya. Rakit, terus kita cek apakah di sini ini sudah ada tegangan keluar apa belum. Kira-kira kalau misalkan rusaknya dari supply ini bisa kita buka aja dulu untuk pengecekan. Oke. Nah baik, jadi ini sudah saya rakit, kipas sudah saya pasang, lampu indikator juga sudah saya pasang. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata tetap ya kita coba untuk bypass aja bolam safety ini, kira-kira bagaimana hasilnya ya, apakah akan meledos. Oke, jadi ini untuk bolam safety ini sudah saya bypass ya. Baik, bismillah aja, mudah-mudahan tidak dor. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aman, ternyata tidak ada reaksi. Oke, kita cek untuk tegangan elko primer. Ini ada tegangan 318 volt. Oke, kita cek untuk di sini. Oke, ternyata ini enggak ada sama sekali ya. Oke, ini 312 voltnya sudah masuk, cuma untuk supply sistemnya dia nggak ada sama sekali. Jadi kemungkinan utama itu modul ini ada masalah, modul power supply-nya. Oke, itu nanti kita coba buka ya, kita coba, siapa tahu bisa, karena pinnya
tidak lumayan banyak, tapi kalau pin headernya itu seperti ini, ampun sudah. Oke, kita cek penurunan tegangan. Penurunan tegangannya apakah cepat? Nah, penurunan tegangannya kok cepat banget ini. Nah, oke, jadi ini memang ada indikasi modulnya ada masalah. Kalau tegangannya turunnya itu lama banget, itu biasanya modul power supply-nya tuh standby. Jadi untuk pengurasan elko-nya itu berlangsung lama. Tapi ini pengurasan elko-nya itu cepet banget. Jadi ada kemungkinan memang rusaknya dari modul power supply-nya itu. Oke, kita coba buka aja dulu, mudah-mudahan aja bisa. Nah, oke kawan, jadi ini untuk modul power supply-nya. Oke, jadi ini sudah saya angkat untuk modul power supply-nya. Oke, jadi ini kita coba nyalakan aja dulu untuk modul power supply-nya sambil kita pantau-pantau untuk tegangannya. Nah, oke, ini kita coba nyalakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, jadi ini untuk tegangan ini sudah ada ya, tegangan 320 voltnya. Nah, itu 3206 volt. Oke, ini tegangan sudah masuk ya. Kita coba cek-cekin. Ini ada tegangan untuk lilitan AUX. Oke, ini ada tegangan 13 volt. Oke, kita cek lilitan AUX yang satunya. Ini juga sama 13 volt. Baik, kita coba cek untuk outputnya di sini. Nah, ini outputnya yang enggak ada nih. Nah, itu 28 milivolt. Oke. Kita pelajari dulu untuk modul power supply-nya ini. Oke, karena baru kali ini saya dapat modul power supply yang seperti ini. Apalagi ini menggunakan PCB double layer. Oke, akan saya pelajarin dulu kira-kira ini penyebabnya apa kok tegangannya nggak mau keluar ini. Oke. Nah, baik kawan, jadi setelah saya pelajari ya untuk power supply ini, nah ini tuh rangkaiannya tuh ada untuk rangkaian standby-nya ya. Jadi ini di sini. Nah, ini mana ya? Nah, ini ada tegangan standby nih guys. Jadi pada power supply ini ada tegangan standby-nya. Ini standby-nya ini 12 volt ya. Nah, ini tuh berfungsi, dan yang di sini ini itu untuk supply PWM ya, supply PWM dan sistem kontrol di bagian primer itu menggunakan ini. Nah, dan jalurnya tuh ada di sini. Nah, jadi untuk tegangan utama di sini ini tuh harus di switch dulu antara tegangan standby tadi dengan satu pin yang ada di sini. Nah, itu. Nah, tapi ini tegangannya tuh nggak normal gitu loh. Harusnya ini 12 volt ini outputnya. Nah, itu, tapi ini tegangannya goyang. Nah, itu nggak karuan tegangannya ya.
Dan setelah saya pelajari, nah setelah saya teliti, ini tuh rangkaian regulasinya bukan sembarang regulasi guys, bukan regulasi hanya menggunakan TL431 ya, tapi ini dia juga menggunakan IC logic di sini. Jadi IC ini bisa diinstal program gitu menggunakan pin ini. Nah jadi ya apa ya, kesulitan ini. Jadi board yang ada di sini dia itu bisa berkomunikasi dengan board yang lain hanya menggunakan satu kabel, satu jalur data ini gitu. Jadi intinya ini bukan sembarang power supply, bukan power supply yang seperti inilah. Kalau seperti ini kan dia tidak perlu kontrol ke sistem yang lain. Nah cuma saya juga nggak tahu itu yang penyebab matinya power supply yang itu, power supply yang utama ya, itu karena ini atau karena sistem yang lain. Karena pada saat saya nyalakan itu pada saat modul power supply ini nempel di boardnya sana, itu tegangan output utama ini nggak keluar. Nah saya nggak ngukur tegangan standby ini. Yang penting yang jelas tegangan standby ini masuk ke sistem kontrolnya yang ada di sini. Nah ini kan sistem kontrolnya ini ada di sini. Sedangkan yang ini kalau saya lihat tuh sepertinya board PWM-nya ya, karena di dalam tuh seperti ada IC USI. Sedangkan yang di sini ini enggak ada IC PWM, hanya IC kontrolnya saja. Ini IC kontrol dan ini switch. Ini seperti opto gitulah fungsinya untuk yang ini. Oke, jadi sepertinya sih agak sulit power supply ini. Kita coba gimana ya? Gini. Tapi sepertinya sih sulit ini, nggak bisa. Soalnya clocknya sini ini harus bekerja dulu. Jadi sistem digitalnya dia harus bekerja untuk merintah power supply ini bisa mengeluarkan tegangan. Nah tapi pas kita switch gitu, pas kita konselkan tadi untuk sistem remote-nya ini, dia tegangannya mau keluar tapi nggak stabil. Nah, yang jelas masalah utamanya tuh di sini. Nah, gitu. Tapi ya sudahlah. Sepertinya agak sulit untuk servisan pada kesempatan kali ini. Jadi mohon maaf untuk servisan power supply pada kesempatan kali ini. Saya angkat tangan karena kasusnya ini lumayan agak rumit ya, tidak seperti power supply yang biasanya. Akan saya informasikan dulu pada usernya. Kalau saya sih ini sudah angkat tangan nih, sudah mentok lah. Permasalahannya tuh di power supply ini karena tegangannya nggak mau keluar stabil begitu. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf untuk video pada kesempatan kali ini kita tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan power supply ini. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila video pada kesempatan kali ini tidak terlalu berguna untuk teman-teman semua. Ya setidaknya menambah pengalaman lah untuk saya pribadi. Baik, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.